Yo, halo semuanya. Welcome to Valiant Talks. Nah, hari ini kalian ditemenin bersama aku Kellen dan rekan aku. Dan aku Queen yang bakal nemenin kalian sepanjang podcast hari ini. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Kita baru selesai PTS kan, jadi pastinya udah semangat banget nih buat menjalani hari-harinya karena lepas dari PTS. Pasti dong, C. Apalagi kan udah abis PTS, jadi udah lega gitu kan rasanya mereka ya. Bener banget. Nah, by the way, hari ini tuh adalah podcast pertama kita nih di Kabinet Valiance. Nah, karena perdana banget nih, udah pastinya spesial dong ya. Jadi guys, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Jesslyn Evania. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Jesslyn Evania Yesekwan dan aku merupakan siswi dari kelas 12. Wow, siapa sih kira-kira yang nggak kenal sama Ca Jesslyn nih? Ca Jesslyn ini salah satu Caca yang paling aku suka deh selama aku lihat-lihat Caca-Caca yang lain. Walaupun aku suka juga sih sama yang lain, tapi tetap aja Ca Jesslyn itu bener-bener memotivasi aku banget nih. Nah, hari ini kita tuh bakal nanyain beberapa pertanyaan nih buat tips and trick juga buat teman-teman yang bisa memotivasi teman-teman juga. Oke, halo Cejas. Jadi mungkin bisa nggak diceritain sedikit tentang diri Cece dan prestasi apa aja yang udah Cece raih sejauh ini? Oke, kalau untuk prestasi mungkin aku sebutin dari yang paling memorable aja ya. Contohnya aja, aku kemarin bisa mewakilkan Indonesia di ajang Conference of the Parties diselenggarakan di Dubai, ini Arab Emirates, dan yang baru-baru ini, nggak lama sebelum ini tuh aku berhasil untuk bisa jadi duta SMA inspiratif yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dan kalau untuk bidang akademik, aku lebih ke suka melakukan yang namanya lomba business plan, dan non-akademik pernah waktu itu ikut lomba The Bell Dance. Wah, ya ampun, keren banget ya. Semua prestasinya tuh bener-bener keren banget. Jadi banyak ya, ada di akademik dan non-akademik juga ada. Bener banget. Oke, nah kira-kira Cece nih apa sih yang memotivasi Cece buat terus berprestasi nih kira-kira di bidang akademik maupun non-akademik? Oke, kalau untuk motivasi sebenarnya aku lebih ke orang yang memang suka cari kegiatan ya. Jadi kalau misalnya aku memang nggak ada sesuatu yang bisa aku kerjain tuh kadang aku suka gelisah. Jadi aku juga pernah tuh berpikir kalau misalnya aku nggak memaksimalkan waktu aku selama aku menjadi siswi SMA, itu kayak apa sih yang bisa aku ingat selama SMA aku. Kadang aku juga mikir kalau misalnya aku nggak menghabiskan waktu aku untuk hal-hal yang lebih berbobot itu kayak sayang aja sih. Oke, jadi memang intinya masa muda kita itu harus diisi dengan hal-hal yang sangat-sangat positif ya. Betul. Beda teman-teman, kita semua di sini kan tahu ya kalau jadwal anak IGS itu padat pakai banget. Nah, aku jadi penasaran nih, gimana sih cara Cece memanage waktu antara buat tugas, buat sekolah dan aktivitas yang lain? Untuk manajemen waktu tuh jujur susah banget ya, karena menurut aku itu tricky, dimana kayak banyak banget hal-hal yang bisa menggoda kita. Contohnya aja kayak ngabisin waktu untuk hal-hal yang kayak scrolling sosmed dan lain sebagainya. Tetapi kalau aku sendiri, kalau misalnya memang lagi kepepet banget, aku bakal menerapkan manajemen waktu berdasarkan prioritas ataupun dari tingkat kesulitan tugas-tugas yang bakal aku kerjain selanjutnya. Kalau dari skala prioritas itu contohnya dilihat dari deadline-nya. Semakin dekat deadline-nya, semakin duluan tugas itu akan dikerjakan. Kemudian kalau misalnya aku punya waktunya itu mepet, itu biasanya aku lihat dari tingkat kesulitannya. Jadi kalau misalnya tingkat kesulitannya itu semakin rendah, itu pasti bakal aku kerjain dalam waktu yang singkat, dan turns out kan bakal jadi lebih banyak ya tugas yang diselesaikan dalam waktu yang mepet itu. Wah, jadi time management yang baik itu perlu banget ya Cece. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira Cece pernah nggak sih kayak ngalamin momen sulit atau kegagalan gitu? Nah, kalau misalnya pernah, apa nih kira-kira yang memotivasi Cece biar bisa kembali lagi seperti Cece yang sekarang? Kalau untuk momen sulit ataupun kegagalan, aku yakin semua teman-teman di sini pasti pernah ngerasain ya yang namanya momen sulit dan juga kegagalan. Kalau aku sendiri ini mungkin kalau cerita flashback aku kemarin pas di tahun 2023 itu aku lumayan impulsif ngambil tugas dan juga ataupun kegiatan gitu ya. Dalam waktu yang bersamaan itu sekali langsung 4. Jadi itu agak sedikit ngerasa kecapean, terus drain. Kadang pun ada beberapa
beberapa hasilnya yang sedikit keluar dari ekspektasi aku, tetapi hal-hal inilah yang sebenarnya bisa di-cherish di setiap perjalanan yang aku lakukan, karena menurut aku kalau misalnya perjalanannya mulus itu kan agak impossible ya, pasti ada beberapa yang nanti dia tiba-tiba keluar dari ekspektasi kita, terus juga hal-hal yang nggak kita expect bakal terjadi di selama perjalanan kita tuh tiba-tiba muncul aja sih. Ya ampun, ini kita jadi ikut terhurai ya, ya ampun. Nah, aku jadi makin penasaran nih, siapa orang yang menurut Cece paling berpengaruh selama perjalanan prestasi Cece ini? Pastinya sih orang-orang terdekat aku, contohnya teman-teman, terus juga orang tua, mama, papa, ataupun teman-teman yang bisa selalu ada untuk aku. Contohnya aja kalau misalnya aku memang lagi ngerasa capek dari dunia pertugasan, ujian, dan juga lomba-lomba, pastinya bakal ada teman-teman yang bisa selalu mendampingi aku, orang tua yang selalu support aku. Dan menurut aku nih, orang-orang terdekat kita inilah yang sebenarnya berperan penting di proses perjalanan kita. Kalau misalnya kita butuh bantuan, pasti mereka akan bantu, dan juga mereka bisa ngebantu kita untuk menstabilkan mood aku ya. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi ngerasa capek banget tuh kan pasti apa ya, hilang gitu rasa semangatnya. I see. Nah, tadi kan kita nih udah tanya sama Cece tentang time management nih. Nah, sekarang aku mau tanya Cece tentang metode belajar yang menurut Cece paling efektif tuh apa sih kira-kira? Oke, kalau metode belajar itu sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Tetapi aku pernah nih sekali coba-coba pakai metode belajar yang namanya Feynman, terus juga Pomodoro, flashcard, dan lain sebagainya. Terkadang itu it works for me, tapi nggak selalu. Jadi kalau misalnya aku ngerasa udah bosen sama metode belajar ini, aku lebih condong ke cari tempat yang dimana aku bisa nyaman, duduk di situ berjam-jam, fokus untuk menyelesaikan tugas itu sampai selesai gitu. Contohnya aja pergi ke kafe. Oke, jadi memang setiap orang itu punya metode belajar yang sendiri-sendiri ya. Yang penting kita serius guys kalau misalnya lagi belajar. Betul. Terus ada nggak sih Ce kira-kira tokoh yang jadi inspirasi Cece? Kalau tokoh yang menjadi inspirasi aku mungkin dari mama aku sendiri ya, karena aku melihat mama aku tuh seperti superwoman. Dia bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan, terus juga dia sangat bertanggung jawab, dia workaholic, sudah menjadi wanita karir sejak dia usianya masih muda, dan menurut aku itu adalah sesuatu yang bisa aku banggakan, dan aku pengen banget bisa seperti mama aku, yang dimana dia memang bisa se-workaholic itu. Aku pengen untuk bisa menjadi dia, menjadi businesswoman yang sukses seperti dia. Keren banget ya. Sama kayak Cece Jos, sama-sama keren ya pastinya mamanya Cece nih. Anak dan ibu tuh mirip ya berarti. Bener banget, banyak juga pasti pencapaian yang luar biasa ya. Nah, selain belajar nih, kira-kira Cece ada hobi atau aktivitas santai lainnya nggak sih yang sering Cece lakuin kalau misalnya Cece lagi hektik atau lagi capek atau di waktu luang gitu? Hobi sih banyak banget ya, tapi kalau beberapa hobi yang paling sering aku lakuin di waktu aku senggang ataupun lagi pengen break dari hal-hal yang menyulitkan itu adalah melukis. Terus juga aku suka traveling bersama keluarga ataupun teman-teman ataupun diri aku sendiri, dan last but not least itu masak, baking, dan lain sebagainya. Jadi memang harus seimbang ya guys antara belajar dengan aktivitas yang lain biar kita tuh nggak bawaannya stres terus ya kan. Nah, boleh nggak sih Ce kasih pesan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ataupun teman-teman yang lain yang lagi merasa kesulitan nih buat menggapai prestasi mereka? Untuk kalian yang memang masih merasa ada di posisi sulit untuk bisa menggapai prestasi kalian, itu coba deh sekali-sekali kalian set up your boundaries dan juga coba keluar dari zona nyaman kalian. Karena aku pernah nih di posisi ketika aku tuh nggak nyadar ternyata aku tuh ada di dalam zona nyaman aku terus dan nggak berani keluar untuk dari zona nyaman aku itu. Tapi kalau misalnya kalian udah siap nih, coba deh sekali-sekali kalian keluar dari zona nyaman kalian. Misalnya menambahkan tugas yang sebelumnya kalian belum pernah coba. Terus juga untuk kalian yang memang melakukan tugas ataupun perlombaan ataupun kegiatan sesuatu yang dia outputnya nggak sesuai ekspektasi kalian, itu jangan dibawa pusing sih. Pasti ada rasa sedih, tetapi hal itu adalah salah satu hal yang bisa membantu kalian untuk bisa improve lebih jauh lagi ke depannya.
Keren banget ya Cece kita ya, bener-bener multi talent banget. Nah sekarang aku mau tanya sama Cece nih, apa ya? Kayaknya mimpi besar Cece atau cita-cita yang sekarang mungkin lagi Cece kejar banget tuh apa? Untuk mimpi jangka pendek aku saat ini adalah aku pengen nanti pas aku udah kuliah, aku bisa kuliah dengan baik dan benar, mendapatkan seluruh experience dan juga ilmu-ilmu yang aku butuhin sambil kerja magang di perusahaan. Dan ketika aku memang sudah merasa cukup, sudah punya banyak ilmu, sudah mendapatkan banyak experience juga, barulah dari situ aku bakal lebih open wide untuk diri aku sendiri, cari karir selanjutnya, seperti itu. Wah, ini sih emang keren banget ya Cece kita yang satu ini. Semoga podcast kita ini benar-benar bisa memotivasi kalian semua buat tetap semangat untuk berprestasi. Nah terakhir nih, kira-kira Cece ada nggak pesan atau kata-kata buat teman-teman yang lagi nonton nih? Pesan dari aku itu mungkin untuk teman-teman saat ini, ketika kalian menjalani sebuah proses kehidupan kalian itu dibawa enjoy aja, mau itu baik atau buruk hasilnya, itu merupakan proses dari perjalanan hidup kalian ya. Jadi tetap semangat terus, dan aku tunggu kalian pas nanti sudah sukses. Wah, sangat menginspirasi ya teman-teman. And thank you so much buat Cece Jess yang hari ini udah datang ke podcast kita dan memberikan banyak sekali kata-kata motivasi hari ini dan mau kita tanya-tanyain nih hari ini. Yap. Oke, mungkin segitu dulu ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!